Shalom Lifers, dimanapun kalian berada, mari sama-sama kita puji Tuhan sebab Tuhan kita dahsyat. Amin. Berikan bagi Tuhan. Percaya bahwa Tuhan kita sanggup memulihkan, menyembuhkan, memberkati kita semua. Amin. Sama-sama kita naikkan pujian dengan penuh iman. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, Tuhan sediakan, amin. Yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah kita sanggup, amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apapun yang kamu hadapi hari ini, percaya Tuhan kita dahsyat, amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah kita sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan. Tuhan kita sanggup, amin. Dia dahsyat dan ajaib, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak. Allah kita sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Tuhan kita dahsyat. Berikan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita mau sembah Tuhan. Dimanapun kau berada, percaya Tuhan hadir. Saat kita menyembah Tuhan, Tuhan hadir, amin. Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan, dengan segenap hati kami Bapa, dengan segenap jiwa kami Tuhan. Itulah yang kami rindukan Bapa, setiap hari, setiap waktu, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami merindukan Kau Bapa. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau.
ku sembah Kau Allahku, ku rindu melayanimu, ku suka senangkanmu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Kami sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Kami mau sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Oh, kami sembah Kau Tuhan, kami muliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami sembah Kau Bapa, segenap hati kami, segenap jiwa kami Tuhan. Oh, kami mau sembah Kau, kami naikkan ucapan syukur kami Yesus Tuhan. Kami sembah Kau, kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Oh, kami sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Kami sembah Kau Bapa, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, menyembahmu Yesus. Mari dengan segenap hati angkat tanganmu, katakan dengan sungguh-sungguh, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Ini hati kami Bapa, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Ya Roh Kudus, Kau hadir Bapa. Ya Roh Kudus,
Engkau sedang melawat kami saat ini Tuhan. Engkau yang penuhi kami Bapa. Waktuku datang untuk menyembahmu, ya Roh Kudus. Kau hadir, Roh Kudus. Kuasamu tak terbatas tempat, kuasamu tak terbatas waktu. Kami percaya Bapa, Kau hadir Tuhan. Saat kami memuji Kau, saat kami menyembah Kau Tuhan, Kau hadir Bapa, Kau hadir Tuhan. Kau jamah setiap kami Bapa. Kau dahsyat Tuhan, Kau mulia Bapa. Kau lebih daripada masalah kami Bapa, Kau lebih daripada problema kami Tuhan. Kami tahu Tuhan bagaimana mau keadaan kami Tuhan. Mungkin hati kami sedang kering Tuhan, dan kami tahu Tuhan Kau mau bawa hati kami Bapa, Kau mau bawa hidup kami Tuhan sebagai persembahan kami Yesus, sebagai persembahan kami Bapa, sebagai bahasa penyembahan kami Tuhan. Kau dahsyat Bapa, amin. Kau baik Tuhan Yesus, Kau dahsyat Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu.
bagi Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Oh Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembah. Kami bawa hati kami, bawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidup kami Bapa, Kau yang terindah. Oh Yesus, ya Tuhan, yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Kami bawa hidup kami Bapa, bawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Oh Yesus yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Oh Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, haleluya, Kau baik Tuhan, kita bagi Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami bersama-sama belajar akan firman-Mu. Biar setiap firman yang hamba-Mu sampaikan boleh berkenan di hadapan Tuhan dan memberkati setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Shalom semua anak muda yang luar biasa. Shalom Lifers dimanapun kalian semua berada saat ini. Saya sungguh berharap bahwa setiap kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkati, dan tentu saja tetap semangat. Meskipun hari-hari ini kita semua tahu kita ada dalam keadaan-keadaan yang sukar, keadaan yang sulit, keadaan-keadaan yang sukar kita prediksi. Tapi saya sungguh berharap kita jadi anak-anak muda yang excellent, yang terus selalu semangat. Amin. Malam hari ini saya akan sedikit berbagi mengenai satu hal yang sangat-sangat penting bagi setiap kita, generasi Yeremia, anak-anak muda Elevers, untuk kita pahami bahwa untuk menghadapi tantangan, kesulitan di masa-masa yang sukar ini, kita perlu spirit yang saya namakan adalah excellent spirit atau spirit excellent. Nah, untuk itu sama-sama kita belajar. Teman-teman yang ada di rumah, teman-teman yang menyaksikan tayangan ibadah online youth ini, yuk sama-sama boleh siapkan Alkitabnya, siapkan catatannya, karena malam hari ini kita akan sama-sama belajar. So, malam hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai how to develop an excellent spirit. Bagaimana sih mengembangkan spirit of excellence atau roh yang luar biasa atau semangat yang luar biasa. Nah, pertama kita harus tahu dulu nih, apa sih itu excellence? Nah, excellence kalau saya bisa bilang sih kualitas yang luar biasa, di atas rata-rata atau penuh dengan totalitas. Nah, kalau anak-anak muda generasi Yeremia yang punya excellent attitude, berarti orang-orang tersebut melakukan segala sesuatu dengan totalitas, memberikan upaya yang terbaik atau maksimal. Nah, orang-orang yang punya sikap excellent, mereka percaya bahwa excellent itu merupakan sebuah prinsip, sebuah standar. Sehingga apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan, apapun yang diberikan selalu dengan totalitas, selalu dengan maksimal.
Bukan untuk dilihat orang, bukan untuk jadi number one, tetapi ingin menjadi pribadi yang terbaik atau istilahnya the best version of you setiap hari. Nah, pertanyaannya adalah gimana sih untuk kita selalu punya sikap yang excellent? Gimana sih untuk kita punya attitude yang excellent? Karena di hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah, hari-hari yang sukar, hari-hari yang susah kita tebak, keadaan ekonomi tidak bisa kita prediksi, banyak orang suka dapat pekerjaan. Mungkin teman-teman yang ada di rumah hari-hari ini mungkin merindukan saat-saat di sekolah, saat-saat di kuliah. Tapi hari-hari ini harus diam di rumah, kuliah online, sekolah online. Bahkan mungkin teman-teman yang sering pelayanan di gereja secara live, hari-hari ini harus melakukan ibadah secara online. Jadi banyak sekali aktivitas-aktivitas hari-hari ini yang tidak bisa kita lakukan atau ruang gerak kita dibatasi. Tapi hari-hari ini jangan menyerah, jangan patah semangat, miliki spirit of excellence. Jadi boleh saya katakan bahwa spirit of excellence itu adalah semangat yang luar biasa untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Artinya kita melakukan yang terbaik setiap saat, setiap waktu dengan karunia yang Tuhan kasih, dengan kemampuan yang Tuhan berikan. Amin. Sehingga itu menjadikan diri kita menjadi pribadi yang maksimal. So, excellent spirit kita peroleh dari Tuhan tentu saja. So, saya percaya bahwa setiap kita anak muda hari-hari ini, kalau kita memiliki spirit of excellence, kita akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Apapun keadaannya, apapun tantangannya, apapun kesulitannya, kita akan terus hidup maksimal. Amin. Nah, saya akan ajak sama-sama kita belajar dari satu tokoh dalam Alkitab. Bagaimana tokoh ini memiliki spirit of excellence. Memiliki roh yang luar biasa. Memiliki kualitas yang luar biasa. Saya percaya kita sudah sangat-sangat familiar dengan salah satu tokoh ini yang ada di Alkitab, yaitu Daniel. Yuk saya ajak sama-sama kita buka di Daniel 6. Kita baca dari ayat pertama sampai ayat keempat. Kenapa sih Daniel tuh punya spirit yang excellent? Kenapa sih Daniel tuh punya roh yang luar biasa? Kenapa Daniel tuh punya semangat yang luar biasa? Saya baca di Daniel 6 ayat 1 sampai 4. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan, membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Nah, saya suka sekali kalau di dalam terjemahan New King James Version-nya dikatakan seperti ini. Because an excellent spirit was in him. Karena spirit yang excellent itu ada pada Daniel. Wow, kita tahu bahwa Daniel adalah salah satu orang Israel saat itu di kerajaan Yehuda yang ikut serta dalam pembuangan di Babel saat itu. Kita tahu bahwa hidup di negeri orang tidak mudah dengan kebudayaan yang berbeda, tantangan. Kemudian juga Daniel harus mempertahankan imannya sementara pada saat itu di kerajaan Babel mereka tidak menyembah kepada Allah dan menyembah kepada patung, berhala dan sebagainya. Saya percaya bahwa menjadi Daniel itu sangat sukar. Tapi kalau kita baca lebih lanjut dan kita belajar mengenai Daniel, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah tantangan, hidupnya dipelihara Tuhan, hidupnya semakin naik, hidupnya dipromosi Tuhan. Karena apa? Dia punya spirit yang excellent. Nah, ada beberapa hal yang kita bisa belajar dari Daniel. Yang pertama, Daniel adalah orang yang punya standar. Daniel adalah orang yang punya prinsip. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan Daniel was a man of standard. Ya, jadi Daniel tuh punya standar. Apa sih standar yang Daniel pegang? Apa sih prinsip yang Daniel punya? Kalau kita baca di Daniel 1 ayat 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Kemudian maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. Jadi pada saat itu
Daniel mengkhususkan dirinya untuk tidak menyantap santapan raja. Karena saat itu santapan raja dipersembahkan terlebih dulu oleh berhala, patung dan sebagainya. Dan itu bertentangan dengan nilai-nilai yang dipahami oleh Daniel. Karena Daniel itu menyembah kepada Allah. Sehingga yang berhubungan dengan berhala, mempersembahkan kepada berhala itu tidak dilakukan oleh Daniel. Tapi apa yang Daniel lakukan? Daniel tetap memegang prinsipnya. Bahkan kalau kita baca lebih lanjut, Daniel berkata kepada pegawai istana, ya udah, kalau gitu kita lihat aja nih. Buat perbedaan atau kamu lihat deh, kalau yang menyantap makanan raja sama yang tidak menyantap makanan raja seperti kami, seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego hanya menyantap sayur-sayuran pada saat itu. Kamu lihat yang makan sayur sama yang makan santapan raja, mana yang lebih gemuk, mana yang lebih sehat. Karena pada saat itu saya yakin Daniel juga pasti bergumul. Kalau makan sayur dibanding makan daging, santapan raja yang enak-enak. Bayangin betapa sukarnya kita menolak hidangan yang lezat, menolak sesuatu yang enak. Tapi Daniel memutuskan tidak. Ketika itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dia memutuskan untuk gak apa-apa makan sayur aja oke. Sehingga pembelaan Tuhan terjadi. Beberapa hari kemudian ternyata dibuktikan bahwa Daniel dan teman-temannya kelihatan lebih gemuk, lebih sehat perawakannya dibanding orang-orang yang memakan santapan raja. Itu artinya bahwa pembelaan Tuhan terjadi saat Daniel memegang prinsipnya. Bahkan kalau kita baca di lebih lanjut di Daniel 6, saya ceritakan saja, mungkin kita tahu kisahnya. Karena Daniel dipromosi oleh raja, kedudukannya semakin tinggi, promosi terjadi atas Daniel. Sehingga saat itu pejabat-pejabat di kerajaan mulai iri kepada Daniel. Sehingga mereka menemukan cara gimana sih membuat Daniel tuh terjebak. Gimana sih supaya Daniel tuh tidak mengalami promosi, supaya gimana sih Daniel tidak disukai oleh raja. Sehingga mereka mencari-cari cara, sehingga mereka membuat peraturan bahwa siapa yang menyampaikan permohonan kepada dewanya atau kepada tuannya selama 1 bulan, selain kepada raja akan dia hukum masuk gua singa. Saya yakin itu bukan hal yang mudah saat itu bagi Daniel, karena ketika dia tetap megang pada prinsipnya, yang harus dia korbankan adalah nyawanya masuk gua singa. Itu luar biasa banget. Seorang Daniel, gubernur saat itu, dia harus berani melepaskan jabatannya untuk tetap pegang prinsipnya, bahkan harus masuk gua singa jika ia tetap harus menyembah kepada Tuhan. Tapi apa yang Daniel lakukan saat itu, dia tidak kompromi dengan peraturan yang ada. Dia tetap menyembah kepada Allah dan kita tahu ceritanya, dia masuk gua singa. Tapi yang luar biasa adalah pembelaan Tuhan yang luar biasa bagi orang yang memegang standar, yang punya ketetapan hati. Sehingga kita tahu ceritanya, akhirnya Tuhan meluputkan Daniel dari gua singa yang harusnya dia terkam singa, tapi akhirnya diluputkan. Bahkan apa yang terjadi? Karena Raja Darius saat itu melihat dengan mata kepalanya bahwa pembelaan Tuhan yang disembah oleh Daniel atas Daniel diluputkan. Akhirnya Daniel dipromosi lebih lagi. Bahkan diberikan kedudukan yang lebih lagi. Bahkan yang luar biasanya adalah Raja Darius berkata bahwa semua yang ada di wilayah termasuk Babel, semua wilayah Babel harus menyembah kepada Allahnya Daniel. Wow, saat kita tidak kompromi dengan dosa, saat kita tetap pegang prinsip, bukan hanya pembelaan Tuhan terjadi atas hidup kita, tetapi nama Tuhan juga dipermuliakan. Amin. Jadi Daniel was a man of standard. Daniel punya standar. Daniel hidupnya penuh dengan integritas. Yuk, berapa di antara kita hari-hari ini masih pegang standar firman Tuhan di sekolah? Masih pegang standar firman Tuhan di kuliah? Masih pegang prinsip firman Tuhan di pekerjaan? Kita yang hari-hari masuk dalam dunia pekerjaan, masih kita tetap hidup kudus di dalam dunia pekerjaan? Yuk belajar dari Daniel. Amin. Nah, yang kedua adalah, apa sih yang kita bisa belajar dari Daniel? Kenapa sih Daniel tuh punya spirit of excellence? Karena Daniel adalah orang yang suka berdoa. Daniel was a man of prayer. Oke, kalau kita baca di Daniel 6 ayat 10, dikatakan bahwa 3 kali sehari Daniel di kamar atasnya sambil menghadap Yerusalem, ia berdoa, berlutut dan memuji Tuhan. Wow. Saya percaya setiap kita tidak sesibuk Daniel. Saya percaya mungkin kita jabatannya tidak sehebat Daniel. Daniel saat itu mungkin gubernur. Tetapi Daniel masih memberikan waktunya 3 kali dalam sehari untuk berlutut, berdoa dan memuji Tuhan. Kenapa? Karena Daniel mengerti bahwa hubungan intim dengan Tuhan itu adalah hal yang sangat penting.
Amin. So kalau saya bisa bilang bahwa orang yang excellent adalah orang yang suka membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Excellent means intimate with God. Amin. Kita tahu hari-hari ini tidak ada yang bisa kita andalkan. Uang, orang, jabatan tidak bisa kita andalkan. Apalagi di masa-masa sukar seperti ini. Belajar dari Daniel, yang bisa diandalkan adalah Tuhan. Saat kekhawatiran datang, saat kita ada dalam hadirat Tuhan, Tuhan yang kasih kita damai sejahtera. Saat kita nggak tahu nih hari-hari ini apa sih yang harus kita putuskan. Bisnis apa ya hari-hari ini ya? Investasi apa ya hari-hari ini ya? Sepertinya semua tampak sukar, semuanya seperti tampak nggak ada peluang, semuanya seperti tampak tidak bisa kita prediksi. Tapi saat kita mendekat dan melekat sama Tuhan, Tuhan akan kasih kita roh pengertian. Tuhan kasih kita roh hikmat sehingga kita bisa memutuskan mana yang baik bagi kita, mana yang benar bagi kita, mana yang berkenan bagi Tuhan. Amin. So, jadilah orang yang excellent, yaitu orang yang punya hubungan intim dengan Tuhan. So, hari-hari ini kita ada di masa-masa di mana kita punya banyak waktu. Mungkin masih ada di antara teman-teman semua yang punya banyak waktu di rumah. So, pakai waktu-waktu yang kita punya untuk bangun keintiman dengan Tuhan. Saya sungguh percaya suatu kita intim dengan Tuhan, ada spirit of excellence yang dimanifestasikan dalam hidup setiap kita. Amin. Selanjutnya, apa sih yang buat Daniel tuh punya spirit of excellence? Menurut saya, Daniel adalah orang yang setia sama Tuhan. Daniel was loyal to God. Daniel tuh orang yang setia sama Tuhan. Berapa di antara kita hari-hari masih hitung-hitungan sama Tuhan? Berapa di antara hari ini kita masih berdiskusi sama Tuhan? Tuhan, saya kalau melayani Tuhan ya cukup sekedar-sekedar aja. Kalau ibadah sih ya cukup sekedar-sekedar aja. Kita mulai hitung-hitungan dengan Tuhan. Memberi sama Tuhan, mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau memberi persembahan umum, oke lah. Diakonia, oke lah. Kalau perpuluhan, enggak dulu deh. Ya gitu, kita mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau misalnya melayani Tuhan, di atas panggung jadi worship leader, jadi singer, jadi main keyboard, oke lah. Tapi kalau jadi diakon-diakones, jadi usher greeter, enggak, itu bukan bagian saya. Kita mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Sadarkah kita bahwa Daniel, orang yang luar biasa itu dia tidak pernah hitung-hitungan sama Tuhan. He was loyal to God. Menurut saya bahwa orang yang loyal sama Tuhan adalah orang yang dapat dipercaya. Hari-hari ini layakkah kita dipercaya sama Tuhan? Apa yang Tuhan percayakan hari-hari dalam hidup kita? Talenta. Saya bisa nyanyi nih misalnya. Saya bisa main keyboard. Saya mungkin pandai komputer. Banyak hal. Tapi sadarkah kita? Sudahkah kita mengerti bahwa apa yang Tuhan kasih dalam hidup kita, kita harus kembalikan sama Tuhan? Apakah kita jadi pribadi yang dapat dipercaya? Hamba yang mengembangkan talentanya. So pertanyaannya adalah, kalau kita adalah orang excellent, kita pasti tahu bahwa apa yang kita punya, semuanya kita dedikasikan untuk Tuhan. Karena kita mau jadi pribadi yang loyal sama Tuhan. Tidak hitung-hitungan sama Tuhan. Amin. Daniel tidak hitung-hitungan, bahkan nyawanya pun dia tidak perhitungkan saat harus masuk gua singa. Daniel tidak hitung-hitungan waktu. Betapa susahnya, betapa sibuknya jadi pejabat negara. Saat itu jadi gubernur, tapi dia memberikan waktunya 3 kali dalam sehari untuk berlutut, berdoa, memuji Tuhan. Amin. Hari-hari ini gak ada alasan bagi kita bahwa saya gak ada waktu untuk ibadah. Hello, kita semua ada di rumah. Saya gak ada waktu untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya di gereja. You can use your social media. Kamu bisa pakai media apa saja untuk memberitakan firman Tuhan. Hari-hari ini banyak cara bagi kita untuk kita boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan. So tidak ada alasan bagi setiap kita untuk kita bilang bahwa kita tidak mau loyal sama Tuhan. Amin. Terus kemudian apa lagi yang membuat Daniel tuh punya spirit of excellence? Menurut saya adalah Daniel was a man of work. Daniel tuh adalah orang yang suka bekerja. Kalau saya bisa bilang Daniel tuh orang yang rajin. Saya sungguh percaya kenapa Daniel tuh bisa diperkenal oleh raja. Kenapa sih sampai raja tuh senang sekali sama Daniel? Saya percaya bukan hanya karena ada favor Tuhan dalam hidupnya, tapi kinerja Daniel. Saya percaya bahwa Daniel adalah orang yang bertanggung jawab. Daniel adalah orang yang bekerja keras. Setiap apa yang dipercayakan, lakukan dengan baik. Setiap apa yang dipercayakan, lakukan dengan sungguh-sungguh. Tidak hitung-hitungan dengan apa yang kita punya sekarang. Bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih, lakukan yang terbaik. Dan saya percaya
firman Tuhan katakan bahwa kalau kita setia dengan perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara-perkara besar. Belajar dari Daniel. Amin. So, kalau kita mau dikatakan bahwa kita orang excellent, kita harus rajin. Jadi anak-anak Tuhan, anak-anak muda hari-hari ini tidak boleh mager. Tidak boleh malas gerak. Tidak boleh jadi generasi yang apa-apa malas. Apa-apa gak mau coba. Apa-apa tuh hitung-hitungan. Kayak gitu. Tapi jadilah anak muda yang rajin. Amin. Excellent itu berbicara mengenai doing the very best. Melakukan yang terbaik. Kalau hari ini kamu tahu kamu bisa lakukan yang maksimal, lakukan itu. Kalau kamu tahu kamu bisa kasih yang terbaik, firman Tuhan katakan bahwa kalau orang minta kamu jalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Lakukan yang terbaik, jangan malas. Amin. Firman Tuhan banyak mencatat nih. Amsal 12 ayat 24 dikatakan tangan orang rajin memegang kekuasaan. Tapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. So hari-hari ini anak-anak Tuhan gak boleh malas. Jangan cuma luar biasa dalam pelayanan, jangan cuma luar biasa saat gereja, jangan cuma luar biasa saat persekutuan. Tetapi gimana waktu kamu di sekolah, gimana waktu kamu di kuliah, gimana waktu kamu dalam dunia pekerjaan. Jangan malas. Amin. Jangan malas. Katakan sama diri kita masing-masing, jangan malas. Oke? Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Amsal 12 ayat 27. Tapi Bang Lam pertanyaannya adalah hari-hari ini kita mau bikin apa? Hari-hari ini kan hari yang sukar, di rumah aja nih. Ya emang apa yang bisa kita lakukan? Saya mau bilang bahwa tidak ada alasan bagi setiap kita untuk kita tidak mengupgrade diri. Amin. Hari-hari ini di masa-masa sukar, yuk tantang diri kita, challenge diri kita untuk melakukan sesuatu yang baru. Belajar sesuatu yang baru. Amin. Saat kita belajar untuk mengupgrade diri kita, trust me, bahwa suatu saat kita akan mengerti bahwa kita akan menjadi pribadi yang maksimal. Segala sesuatu yang kita pelajari itu menjadi bekal bagi kita di kemudian hari. Kalau kamu bilang kamu luar biasa dalam sekolah, belajar yang baik. Pengen luar biasa dalam pelayanan, kembangkan talentamu sebaik mungkin. Kamu yang bisa bernyanyi, terus latihan. Kamu yang bisa bermain musik, terus latihan. Terus perbaiki kualitas kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang terus punya excellent attitude. Amin. Karena saya sungguh percaya bahwa orang-orang yang takut sama Tuhan, orang-orang yang menjadi kesayangan Tuhan bukan hanya jadi berkat di dalam pelayanan, tapi jadi garam dan terang di dalam keseharian kita. Di sekolah, di kuliah, di pekerjaan, dimanapun juga kita jadi terang, jadi garam, menjadi orang yang excellent. Amin. So itulah beberapa hal yang bisa kita belajar dari Daniel. Kenapa sih Daniel tuh punya spirit of excellence? Nah, sekarang saya mau bagiin satu hal yang sangat penting. Kita sering dengar kata perfeksionis. Kita sering dengar kata excellent. Kira-kira itu sama gak sih perfeksionis sama excellent? Gitu. Kayaknya kalau Tuhan nih bagi sesuatu seperti excellent supaya jadiin kita perfeksionis nih. Enggak, ternyata sebenarnya menurut saya nih ya, perfeksionis dan excellent itu sesuatu yang berbeda. Sama-sama pengen yang terbaik, sama-sama mengejar sesuatu yang terbaik, sama-sama melakukan yang maksimal, tapi ada perbedaannya. So, pertanyaan adalah kita yang mana nih? Kita orang yang perfeksionis kah atau kita yang orang yang excellent? Kalau orang perfeksionis, semuanya harus sempurna. Gak boleh ada cacat. Kayak gitu ya. Perfeksionis tuh hanya kenal misalnya hitam sama putih, kalau abu-abu tuh salah. Itu udah pasti gagal. Tidak ada ruang buat kesalahan. Kayak gitu ya. Tapi kalau excellent, dia melakukan yang terbaik. Oke, kerja keras iya. Tapi apa yang dilakukan tuh untuk mempush limitnya, untuk mendorong dia untuk enlarge kapasitasnya. Salah gak apa-apa. Karena tidak ada manusia yang tidak punya kesalahan. Kesalahan adalah ruang bagi kita untuk belajar. Nah, pertanyaan adalah kamu mau jadi orang perfeksionis atau jadi orang excellent? Kalau perfeksionis, berjuang dengan sangat keras, dengan gigih pastinya, untuk tujuan, untuk target yang kadang-kadang tuh mustahil untuk dicapai. Karena apa? Orang perfeksionis itu selalu pengen lebih dari orang lain, selalu pengen to be number one, selalu pengen tuh dilihat banyak orang. Sampai akhirnya target yang dia buat tuh kadang-kadang sukar untuk dicapai. Tapi orang excellent berbeda. Sama-sama ingin mencapai tujuan, tapi tujuan yang dia capai adalah tujuan yang terukur, bisa diperoleh. Kayak gitu ya. Jadi tujuan tuh membuat orang excellent tuh adalah bergairah untuk mencapainya. Seperti itu. Dan menjadikan sebuah tujuan itu sebagai sebuah tantangan yang harus dipecahkan. Nah, terus perfeksionis ketika mereka memperoleh hasil yang tidak sesuai, hasil tidak sesuai harapan ya, mereka cenderung kecewa, down, terus kemudian juga
putus asa, mau move on tuh susah. Karena merasa kecewa. Mulai menyalahkan orang lain, mulai menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan diri sendiri. Aku gak bisa nih, aku udah gagal nih, kayak gitu. Tapi kalau orang excellent enggak. Kecewa iya, sedih iya. Namanya hasil tidak sesuai target ya pasti orang kecewa. Tapi orang excellent segera bangkit kembali karena percaya bahwa semua orang tuh punya kesalahan. Nobody's perfect, ya kan? Justru dalam kesalahan ada ruang bagi kita untuk belajar, untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Oke? Terus perfeksionis nih ingin selalu menjadi nomor satu. Selalu ingin di posisi yang top. Selalu ingin memperoleh pengakuan dari orang lain. Kamu hebat ya, kamu keren ya, kamu dahsyat ya, kamu luar biasa ya. Kalau bukan kamu gak bisa jalan ini semua acara. Kalau bukan kamu kita gak ada apa-apanya. Nah orang perfeksionis senang dengan seperti itu. Tapi kalau orang excellent enggak apa-apa, tidak perlu jadi nomor satu. Karena orang excellent percaya bahwa kalau kita hebat masih ada yang lebih hebat. Emang harus jadi nomor satu. Yang orang excellent mengerti adalah selagi segala sesuatu dilakukan dengan kerja keras, hasil tidak pernah mengkhianati proses. Seperti itu ya. Jadi kita tidak akan pernah kecewa, kita tidak akan pernah merasa resah, kita akan tidak pernah merasa putus asa. Terakhir, perfeksionis itu berusaha menyenangkan orang, selalu ingin diterima. Kayak gitu ya. Jadi ketika orang tidak mulai menerima dia, tidak mulai mengerti keberadaannya, akhirnya mulai cenderung putus asa. Mulai merasa tidak layak, mulai merasa gagal. Apapun yang dilakukan tuh pengen jadi center of attention, selalu pengen di notice banyak orang. Tetapi orang excellent tidak. Orang excellent tuh adalah apapun yang dilakukan tujuannya adalah menyenangkan hati Tuhan. Terserah orang mau bilang apa, terserah yang dilakukan orang tuh tidak sesuai dengan kebanyakan banyak orang. Tapi selagi yang dilakukan adalah menyenangkan hati Tuhan. It's okay tidak dinotis banyak orang. It's okay diomongin banyak orang. It's okay jadi anti mainstream. Sama seperti Daniel saat itu. Saat orang semua makan santapan raja, emang kenapa kalau makan sayur? Saat orang harus nyembah raja, dia bilang enggak, saya akan nyembah Tuhanku. So hari-hari ini yuk miliki spirit of excellence. Belajar dari Daniel. Amin. Spirit of excellence tidak kita peroleh dari dunia ini. Tapi spirit of excellence kita peroleh dari Tuhan. Belajar dari Daniel. Loyal sama Tuhan. Punya hubungan intim sama Tuhan. Punya prinsip yang kita pegang sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang menjadikan kita berbeda. Amin. Dan saya sungguh percaya bahwa anak-anak muda, lifers yang luar biasa yang menyaksikan tayangan online Youth malam hari ini, kalian dan saya, kita adalah orang-orang yang excellent. So mulai hari ini, besok dan sampai selamanya apa yang kita kerjakan di sekolah, di kuliah, di pekerjaan, di pelayanan, lakukan yang terbaik. Bukan untuk dilihat orang, bukan untuk jadi number one, bukan buat posisi kita aman. Tapi kita tahu nih, kita lakukan yang terbaik only for God. Hanya untuk Tuhan. Amin. Ada satu ayat yang luar biasa sekali. Dikatakan di Amsal 22 ayat 29. Dikatakan seperti ini. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri. Bukan di hadapan orang-orang yang hina. Kalau dalam bahasa Inggrisnya luar biasa banget. Versi New King James dikatakan, do you see a man who excels? Artinya bahwa orang yang punya sikap excellent. In his work, he will stand before kings. He will not stand before unknown men. Jadi kalau kita punya spirit of excellence, saya percaya kalau kita punya kualitas yang luar biasa, Tuhan akan menempatkan kita di posisi yang seharusnya kita berada. Saya percaya yang punya hidup kita Tuhan. Kalau kita punya kualitas, kita nih seumpama benda yang berharga yang Tuhan punya. Tuhan gak mungkin taruh berlian di sembarang tempat. Tuhan gak mungkin nyimpan emas yang 24 karat di tempat yang sembarangan. Tapi ketika ada orang yang tiba-tiba mencuri berlian itu atau mencuri emas itu, sang pemilik akan berupaya untuk mengambil kembali emas dan berlian itu dan menempatkan di tempat yang terbaik. Amin. So kalau kita punya kualitas yang unggul, kualitas yang excellent, jangan khawatir. Jangan khawatir. Karena kita percaya bahwa yang kontrol hidup kita Tuhan, dan Tuhan akan menempatkan kita di posisi yang seharusnya. Amin. Saya mau kesaksian sedikit sebelum kita berakhir. Saya bekerja di suatu perusahaan, saya nggak bisa sebut namanya, di satu area di mana
sangat kental dengan okultisme, penyembahan berhala, perdukunan dan segala macam. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar tersebut, area tersebut tuh sangat identik dengan perdukunan, sesajen dan segala macam. Singkat cerita, karena saya bekerja di perusahaan tersebut, ada momen di mana akhirnya kita harus buat syukuran. Buat syukuran, dan kebiasaan di sana adalah kalau setiap syukuran misalnya potong kepala kambing atau potong kepala kerbau atau misalnya memanggil dukun dan melakukan persembahan-persembahan seperti itu. Dan akhirnya karena saat itu atasan saya tidak bisa hadir dan akhirnya harus saya mewakili di tim saya. Dan akhirnya anak-anak tim saya ngomong gini, Pak, kayaknya kita harus panggil dukun nih Pak buat syukuran. Kayaknya kita harus potong kepala kambing. Terus saya ngomong gini, aduh jangan deh. Saya bilang kayaknya saya kurang serg yang begitu-begitu. Gak apa-apa, ini udah kebiasaan. Ini memang tradisi kita begini. Bapak harus ikut. Terus saya bilang enggak mas, enggak pak, saya bilang gitu. Kalau misalnya sampean mau lakukan itu, saya enggak ikutan. Kalau misalnya sampean mau saya ikut cara saya. Kita buat bikin tumpeng, nanti kita doa bareng gitu. Terus sampean mau doa dengan cara sampean, it's okay. Tapi jangan pakai yang begitu-begitu. Akhirnya singkat cerita mereka setuju. Mereka setuju untuk mengikuti cara saya. Akhirnya singkat cerita saat syukuran tiba, akhirnya tumpengnya ada ready dan semua akhirnya kumpul. Dan akhirnya mereka tanya, Pak ini selanjutnya seperti apa? Saya bilang yuk kita doa. Terus saya bilang ya gak apa-apa, doa secara kepercayaan kalian. Saya ikut karena saya minoritas. Akhirnya karena mereka gak bisa doa, mereka tolak-tolak. Pak kamu yang doa, Pak kamu yang doa, Pak kamu yang doa. Terus saya sambil memperhatikan saya bilang ayo siapa di sini yang biasa ikut acara-acara keagamaan, ayo harus doa. Akhirnya mereka hampir setengah jam nolak. Sampai akhirnya mereka bilang gak apa-apa Pak, coba ikut caranya Pak Alam Tua aja. Doanya seperti apa kita ikut. Terus saya sempat ketawa, saya bilang bah masa di antara satu kumpulan ini gak ada yang bisa berdoa, saya bilang gitu. Berarti nanti kalau ada yang izin sama saya ikut acara keagamaan saya gak kasih izin karena ternyata kalian gak ada yang bisa doa. Singkat cerita akhirnya ya udah saya doa deh kayak gitu. Terus tiba-tiba ada impresi dalam hati saya, ini saat kesempatan untuk kita mendeklar nama Tuhan di tempat ini. Kapan lagi? Akhirnya saya bilang yuk kita doa sama-sama, ikuti doa saya ya, saya bilang gitu. Nanti kalau saya ngomong ini kalian ikutin. Akhirnya saya ngomong Tuhan terima kasih buat hari ini, kami bersyukur buat bla 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 dan segala pencapaian-pencapaian di tim kami sehingga semua boleh tercapai. Dan di atas semuanya itu kami mengucap syukur karena kami punya Tuhan Yesus yang hidup, yang kami sembah sampai selama-lamanya, juru selamat kami. Dan saya bilang yang percaya katakan amin. 1, 2, 3 mereka bilang amin. Saya dalam hati bilang oh Tuhan kapan lagi bisa mendeklar nama Tuhan di tempat di mana orang tidak kenal Tuhan. Amin. Kalau kita tidak kompromi, saya percaya ada cara Tuhan untuk membuat kita untuk mempromosikan nama Tuhan. Saat kita tidak kompromi, ada cara Tuhan untuk mengangkat kita sehingga orang-orang akan lihat bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam hidup kita. Amin. Kalau ada spirit excellent dalam hidupmu, saya percaya orang akan lihat itu. Bukan dirimu yang kelihatan, tapi ada Tuhan Yesus yang terpancar dalam hidupmu. Amin. Cukup sekian dari saya. Yuk sama-sama kita berdoa malam hari ini. Tuhan terima kasih buat malam hari ini. Kami percaya setiap pesan yang kami dengar itu menjadi bekal bagi setiap kami. Generasi-generasi Yeremia Tuhan. Di masa-masa yang tidak mudah ini kami tetap bertahan. Karena kami tahu bahwa ada spirit yang luar biasa yang ada pada kami. Yaitu spirit of excellence Tuhan. Sehingga kami jadi orang yang berbeda. Kami bukan jadi orang yang mudah menyerah, menjadi orang yang patah semangat. Kami menjadi orang yang mudah kalah dengan keadaan, tidak Tuhan. Tapi kami menjadi orang-orang yang punya integritas. Orang-orang yang tetap kuat karena kami intim dengan Tuhan. Dan orang-orang yang senantiasa loyal sama Tuhan. Dan kami menjadi orang yang suka dengan bekerja keras. Karena kami tahu iman tanpa perbuatan itu mati. Karena iman dengan perbuatan kami percaya kesuksesan menjadi bagian setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Yuk sama-sama sebelum kita akhiri ibadah online ini, yuk sama-sama kita terima berkat Tuhan. Yuk sama-sama kita buka kedua tangan kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku
daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya berkat yang dari Bapa di surga, melalui Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita dari hari ini, besok sampai selama-lamanya. Berkat Tuhan menjadi bagian setiap orang-orang yang excellent. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.